Mengungkap Sumpah Kesatria Teutonik dalam sejarah Perang Salib, simak penjelasannya sahabat Daily. Selamat datang di channel Daily Story, channel yang mungkin bisa menambah wawasan tentang fakta-fakta unik, menarik dan lainnya. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sahabat Daily. Asal-usul dan pendirian Ordo, pada tahun 1190, selama kekacauan Perang Salib ketiga, Ksatria Teutonik didirikan. Pendirinya, Frederick dari Swabia dan Heinrich Walpott von Bassenheim, awalnya mendirikan ordo tersebut sebagai persaudaraan rumah sakit untuk membantu para peziarah Kristen dalam perjalanan mereka ke Tanah Suci. Misi mereka adalah memberikan bantuan dan perlindungan medis pada saat terjadi konflik dan gangguan. Seiring berjalannya waktu, ordo tersebut berkembang menjadi organisasi militer, didorong oleh keinginan untuk melindungi Tanah Suci dan mengubah umat non-Kristen menjadi Kristen. Dengan dukungan kepausan dan peningkatan jumlah ksatria, Ksatria Teutonik dengan cepat memperoleh pengaruh dan kekuasaan. Transformasi ini meletakkan dasar bagi upaya mereka di masa depan dan membentuk nasib mereka sebagai kekuatan tangguh di Eropa abad pertengahan. Tujuan dan Sumpah Ksatria Teutonik. Ksatria Teutonik terikat oleh 3 sumpah suci, kemiskinan, kesucian, dan ketaatan. Sumpah ini menunjukkan komitmen mereka terhadap kehidupan pelayanan, pengorbanan, dan dedikasi terhadap iman Kristen. Sebagai anggota ordo, para ksatria juga merupakan pejuang terampil yang dilatih untuk melawan orang-orang yang mereka anggap musuh gereja. Tujuan ganda mereka, mempertahankan Tanah Suci dan mengubah agama non-Kristen melalui Perang Salib, menyebabkan serangkaian konflik brutal yang dikenal sebagai Perang Salib. Hubungan dekat ordo tersebut dengan gereja Katolik semakin memperkuat cita-citanya dan memungkinkannya memperluas jangkauannya ke wilayah-wilayah baru. Keterlibatan Ksatria Teutonik dalam sejarah Perang Salib Utara. Perang Salib Utara merupakan titik balik bagi Ksatria Teutonik. Mereka menargetkan suku-suku pagan di negara-negara Baltik dan mencoba memperkenalkan agama Kristen kepada masyarakat Polandia, Lituania, Latvia, Estonia, dan Kaliningrad. Kampanye-kampanye ini mengarah pada pembentukan Ksatria Teutonik, tanah yang mencakup wilayah yang ditaklukkan, wilayah kekuasaan biara. Melalui kombinasi kekuatan militer dan diplomasi, ordo mengambil alih wilayah baru dan memperkenalkan agama Kristen serta nilai-nilai budayanya sendiri. Perang Salib Prusia, tahun 1230 sampai tahun 1283. Perang Salib Prusia ditujukan terhadap Prusia kuno, suku Baltik pagan yang tinggal di daerah yang sekarang dikenal sebagai Prusia Timur, Polandia dan Kaliningrad modern. Ksatria Teutonik diundang oleh Konrad I, Adipati Mazivia, untuk membantu berperang melawan Prusia Lama, yang menyerbu wilayah Kristen. Dengan dukungan Paus, Ksatria Teutonik melancarkan serangkaian operasi melawan bekas Prusia. Perang Salib ditandai dengan pertempuran brutal dan pemaksaan pindah agama, dan perintah diberikan untuk mendirikan negara biara di wilayah yang ditaklukkan. Budaya dan agama Prusia kuno ditindas secara sistematis, penduduk setempat masuk Kristen atau digantikan oleh pemukim Kristen. Ksatria Teutonik juga membangun banyak kastil dan benteng di seluruh wilayah untuk memastikan kendali mereka. Perang Salib Livonia, tahun 1198 sampai tahun 1290. Perang Salib Livonia bertujuan untuk mengubah suku-suku pagan di Livonia, wilayah yang mencakup Estonia dan Latvia saat ini menjadi Kristen. Sebelum keterlibatan Ksatria Teutonik, Perang Salib dipimpin oleh ordo Kristen seperti Persaudaraan Pedang Livonia. Namun, Saudara Pedang menderita kekalahan telak pada pertempuran Saule, 1236, melawan orang Samogia dan Lituania yang kafir. Setelah pertempuran, sisa-sisa Saudara Pedang Livonia bergabung dengan Ksatria Teutonik, yang mengambil alih Perang Salib di Livonia. Ksatria Teutonik berperang melawan dan secara bertahap menaklukkan berbagai suku pagan, seperti Estonia, Latgalia, dan Semigalian, sehingga mengubah agama mereka. Mirip dengan Prusia, Ksatria Teutonik mendirikan negara biara di wilayah Livonia yang ditaklukkan, memperkenalkan agama Kristen, dan membangun kastil dan benteng. Kemunduran dan sekularisasi. Dalam catatan sejarah Perang Salib, pertempuran Grunwald pada tahun 1410 menandai dimulainya kemunduran Ordo Teutonik. Hal ini disebabkan kekalahan telak melawan aliansi Polandia-Lituania. Perjanjian Thun, yang ditandatangani pada tahun 1466,
menyebabkan perpecahan Ordo dan menandai awal dari berakhirnya negara monastik yang dulunya kuat. Hal ini menandai titik balik dalam sejarah mereka, ketika Ordo yang tadinya berkuasa berjuang untuk mempertahankan keberhasilannya. Pada tahun 1525, perubahan besar terjadi pada Ordo ketika Albert, Grand Master Hohenzollern, berpindah agama ke Lutheranisme dan mensekulerkan Ordo Teutonik. Transisi ini menandai berakhirnya peran Ordo tersebut sebagai kekuatan militer dan agama, karena Ordo tersebut beradaptasi dengan perubahan keadaan yang disebabkan oleh reformasi dan rezim baru. Meskipun mengalami kemunduran, Ksatria Teutonik berhasil bertahan sebagai organisasi kecil yang sebagian besar bersifat keagamaan. Fokusnya beralih ke kegiatan amal dan mendukung gereja Katolik dengan berbagai cara, meninggalkan masa lalu perang. Warisan dan Ordo Teutonik modern. Warisan Ordo Teutonik masih terasa di Baltik hingga saat ini, dan pengaruhnya terhadap budaya dan sejarah kawasan masih terlihat jelas. Pencapaian arsitektur Ordo ini, seperti Kastil Marienburg dan Kastil Malbork, merupakan kesaksian mengesankan akan kekuatan dan kemegahannya sebelumnya. Terlebih lagi, pengaruh tatanan ini terhadap situasi keagamaan, politik dan sosial di wilayah tersebut telah meninggalkan pengaruh yang mendalam dalam sejarahnya. Saat ini, Ordo Teutonik ada sebagai organisasi keagamaan nirlaba di dalam gereja Katolik. Meskipun keterampilan militer mereka sudah ketinggalan zaman, dedikasi mereka terhadap pelayanan dan iman Kristen tetap ada. Tatanan modern berfokus pada pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan melestarikan nilai-nilai yang telah menjadi landasannya selama berabad-abad. Itulah tadi Sumpah Ksatria Teutonik, menunjukkan dedikasi mereka terhadap kehidupan pelayanan, pengorbanan, dan pengabdian pada iman Kristen. Semoga lebih menambah wawasan sahabat Daily. Terima kasih telah menonton.